Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan kalian harus selalu jaga kesehatannya. Dan bagi hari yang sedang sakit atau yang gak enak badan, lebih baik istirahat saja ya, dan jangan dipaksakan. Dan semoga Allah angkat penyakitnya, amin. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4 dan 6. Tapi sebelum mulai, yuk kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami materi pada hari ini. Oke, tunggu apa lagi? Yuk kita mulai video pembelajaran tematik hari ini. Silakan ditonton. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan nih gambar di sini. Ini adalah sebuah pecahan ya. Misalkan di sini ada lingkaran ya. Yang pertama lingkarannya itu 1/2 pecahannya. Kenapa 1/2? Karena ada 2 potong. Nah, 2 potong. Nah, yang satunya itu diarsir. Diarsirnya ada berapa? Diarsirnya ada 1. Jadi 1/2. Kita lihat di kotak sebelahnya. Ada 1/4. Kenapa usus 1/4? Karena 4 itu dari lingkarannya dibagi menjadi 4. Terus kenapa 1? Karena ada 1 yang diarsir atau diwarnain warna kuning. Oke? Yang ketiga yang di bawah juga ada 1/3. Ada lingkaran dipotong menjadi 3 bagian. Terus kenapa 1? Karena ada 1 yang diwarnai. Jadi 1/3. Dan terakhir ada lingkaran dipotongnya menjadi 4. Dan yang diwarnain ada 3. Jadi 3/4. 3 yang diwarnai, 4 itu potongannya ada 4. Nah, jadi kalau pecahan itu dipotongnya harus adil ya. Harus dibagi secara adil. Jangan sampai ada yang dapatnya kecil, ada potongannya yang potongannya kecil, ada potongan yang terlalu besar. Itu bukan pecahan namanya ya. Jadi kalian sudah mengerti kenapa itu 1/2, kenapa 1/4, kenapa 1/3, dan kenapa 3/4. Jadi kalian bisa lihat dari gambarnya atau dari pecahannya. Nah, sekarang kalian perhatikan nih, di sini ada soal. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah ini. Di sini Siti mempunyai 12 buah apel. Terus dia mau dibagi 2 sama banyak, atau 2 kantong, atau dua kelompok sama banyak. Nah, di sini sudah dipisahkan ya, ada garis warna biru di situ. Satu kelompok ada 6 apel, satu kelompok lagi ada 6 apel. Nah, di sini sudah Ustazah lingkari, ada 1 lingkaran isinya 6 apel dan 1 lagi lingkaran isinya 6 apel. Jadi ada 2 kelompok ya, 2 kelompok apel isinya sama-sama 6. Masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/2 ya, 1/2 karena ini dibagi menjadi 2. Terus setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah 6. Kenapa 6? Karena kita lihat di situ, satu kelompok ada berapa buah? Ada 6 buah ya. Jadinya setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah 6 buah. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yaitu Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak. Jadi ada 3 bagian sama banyak. Berarti di sini Siti mempunyai apel berapa? Ada 12 ya. Terus dia mau dibagi 3. Berarti 12 dibagi 3, hasilnya ada 4. Nih kita lihat di sini ada kelompoknya ada 3. Ya, kelompoknya ada 3. Nah, isinya masing-masing ada berapa? Ada 4 buah apel ya. Kalian bisa hitung di situ, satu kelompok ada 4 buah apel. Maka masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/3. Nah, 1/3 dari kumpulan buah apel tersebut adalah 4 buah. Kenapa Ustazah 4? Karena satu kelompok ada 4 buah. Jadi seperti itu.
Nah, sekarang kita akan belajar tentang pola irama. Pola irama itu di dalam lagu dibagi menjadi dua. Ada yang panjang, ada yang pendek. Bunyi itu ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, sekarang Ustazah akan contohkan suara dari kereta api. Nah, kereta api ini iramanya panjang atau pendek ya? Kita dengarkan suaranya. Nah, kalian sudah dengarkan bunyi dari kereta api. Gimana pola iramanya? Irama dari suara kereta api, suara klaksonnya kereta api adalah iramanya panjang. Jadi suara klaksonnya dari kereta api iramanya panjang. Dan masih banyak lagi suara-suara yang iramanya panjang dan pendek. Dan sekalian pasti bisa membedakannya itu pola irama panjang atau irama pendek. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman berdasarkan agama. Kemarin kita belajar tentang karakteristik individu berdasarkan warna kulit, badan gemuk atau kurus ya. Nah, ada juga tentang asal daerahnya, misalkan keberagamannya dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua, beda-beda ya. Nah, terus sekarang kita akan belajar tentang keberagaman agama. Kan bisa buka halaman 36 sampai 37. Di sini mereka sedang menceritakan tentang agama di Indonesia. Nah, di Indonesia itu ada 6 agama. Yang pertama yaitu di sini ada Islam. Arman dan Isinta dia beragama Islam, dia ibadahnya yaitu sholat dan mengaji. Dia perginya biasanya ke masjid ya, tempat ibadahnya umat Islam adalah masjid. Yang kedua ada Caroline, temannya Sinta, dia itu beragama Katolik. Nah, Katolik itu pergi ke gereja. Selain itu ada juga Renaldi. Renaldi itu temannya Arman, dia itu agamanya Kristen. Nah, Kristen itu juga sama seperti Katolik, beribadahnya ke gereja. Nah, biasanya pada hari Minggu mereka beribadah. Nah, selanjutnya ada Made. Made itu temannya Arman, dia itu beragama Hindu. Nah, Hindu itu perginya ke pura. Nah, paling banyak itu yang beragama Hindu tuh di Indonesia itu ada di Bali. Di Bali itu banyak sekali wihara-wihara, pura-pura, banyak sekali ibadah umat Hindu yaitu pura. Nah, selanjutnya yaitu Siddhartha. Siddhartha itu juga temannya Sinta, dia itu beragama Buddha. Nah, Buddha itu pergi ke wihara, tempat ibadahnya wihara. Nah, suka kebalik nih. Kalau Hindu perginya ke pura, tempat ibadahnya. Kalau Buddha itu perginya ke wihara. Selanjutnya yaitu Aling. Aling itu adalah agamanya Konghucu, dia pergi ke kelenteng. Nah, kemarin kita sempat libur ya. Nah, itu kita orang-orang Konghucu itu sedang merayakan hari rayanya yaitu Imlek. Jadi seperti itu ya. Jadi di Indonesia itu ada 6. Yang pertama ada Islam, yang kedua Kristen, ada Katolik, ada juga Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi kalian juga bisa tahu nih keberagamannya agamanya, terus juga tempat ibadahnya. Islam ke masjid, Konghucu ke kelenteng, Kristen sama Katolik ke gereja, Buddha ke wihara, dan Hindu ke pura. Dan mereka juga mempunyai hari rayanya mereka. Islam itu kan sudah tahu ya, kok Islam itu ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha, itu yang besar ya. Yang kalau Kristen sama Katolik itu biasanya hari Natal. Terus kalau Hindu itu biasanya Nyepi ya, Nyepi. Kalau umat Buddha itu biasanya hari rayanya namanya Waisak. Dan yang terakhir yaitu Konghucu, itu adalah hari rayanya yaitu Imlek. Jadi seperti itu, semoga kalian sudah bisa membedakan ya keragaman di Indonesia. Keragaman agamanya itu ada 6. Jadi kita harus saling toleransi, saling menghargai antar sesama teman yang berbeda agama. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya Ustazah. Alhamdulillah videonya Ustazah sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton, sudah menyimak videonya Ustazah. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan di video tadi. Amin. Ustazah mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah perbuatan di videonya Ustazah mohon maaf. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran tematik selanjutnya. Dadah.